Wahai jiwa-jiwa pengecut, peliharalah ketakutanmu itu, agar dia semakin besar dan engkau pun terjebak dalam belantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ritual pemanggilan arwah penasaran, yang tak lain yang dimaksud adalah kuntilanak pengganggu di rumah kosong. Samar-samar Bang Kendar mulai menampakkan gelagat aneh, mungkin dia mulai kerasukan. Perlu diketahui, Bang Kendar adalah orang yang telah disepakati dan ditunjuk oleh orang pintar yang tak lain Ustadz Syukur, guru ngaji di musola sekitar kampung, dan Pak Haji Wandi, pemilik rumah kosong tersebut. Dengan iming-iming diberi imbalan Rp10.000 ditambah rokok gudang garam filter dan segelas kopi biskota, Bang Kendar pun setuju. Syukur alhamdulillah, kalau Bang Kendar setuju, kata Pak Haji Wandi, dan Pak Ustadz pun menambahkan. Dengan kata-kata bijak, Pak Ustadz pun bilang, jangan takut dan khawatir ya Bang Kendar, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Bang Kendar mengangguk sambil senyum-senyum. Setelah segala sesuatu dipersiapkan sebelumnya, seperti rokok jinggo lama, beserta kopi pahit, hingga stanggi yang siap dibakar bersama arang. Menurut orang-orang dulu, wangi stanggi disukai oleh makhluk halus. Waktu telah menunjukkan pukul 9 malam, tepat di malam Jumat Kliwon. Sementara di rumah kosong itu telah hadir beberapa orang yang akan menyaksikan seperti Pak RT Dullah, Bang Dudung, Ustadz Syukur, Pak Haji Wandi, Pak Dayat dan Bang Kendar. Setelah doa-doa dilantunkan, hajat telah disampaikan. Arang pun dibakar hingga menjadi bara, dilanjutkan menaburi bubuk stanggi di atasnya. Wangi stanggi mulai merebak ke seluruh rumah kosong tersebut. Tiba-tiba suara keras pintu dibanting di lantai 2. Semua terkejut dengan refleks mengucapkan, astagfirullah, dan wajah mereka pucat pasi. Kecuali Pak Ustadz dan Pak Haji Wandi, mereka terlihat tenang walaupun terlihat sedikit berkeringat di kening mereka. Padahal udara saat itu dingin, karena memasuki musim hujan, ditambah suasana Bogor yang sejuk. Setelah terjadi hal yang mengejutkan barusan, mereka tambah siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Pak Ustadz lantas menyuruh Bang Dudung dan Pak Dayat memeriksa lantai atas, untuk memastikan apa yang terjadi. Pak Dayat keberatan, namun Bang Dudung bilang, jangan takut, insya Allah gak ada yang perlu dikhawatirkan, bujuk Bang Dudung ke Pak Dayat. Lantas mereka pun menyusuri tangga menuju lantai atas. Walaupun berat, mereka memeriksa setiap pojok ruangan di lantai atas tersebut. Padahal sudah dipasangi lampu, suasana tetap agak gelap. Mungkin karena semua dinding hanya diplester, belum diaci, apalagi dicat, jadi cahaya lampu tidak maksimal. Ternyata pintu balkon lupa ditutup, kata Bang Dudung ke Pak Dayat yang sedari tadi mepet terus di belakang Bang Dudung. Sebenarnya yang terjadi adalah seperti bayangan yang melesat dari pohon jambu menuju pojokan tangga melalui balkon dan menuju tempat mereka turun. Cuma tak kasat mata, mereka tidak menyadarinya. Padahal bayangan itu terus memperhatikan kedua orang tersebut. Bang Dudung dan Pak Dayat pun kembali turun ke lantai bawah. Sambil menjelaskan ke Pak Ustadz bahwa pintu balkon yang tidak tertutup terhempas angin. Pak Ustadz menganggukkan kepala. Pak Haji Wandi mengatakan, oh iya tadi siang saya buka, biar sinar matahari masuk, mungkin lupa saya tutup lagi. Namun dalam hati Pak Haji berkata, perasaan gak pernah dibuka itu pintu balkon, sambil mikir keras, siapa yang buka. Setelah membuat lingkaran dan Bang Kendar diposisikan di tengah lingkaran,
Samar-samar angin berhembus dari atas lantai 2, dengan wangi kembang melati. Namun beberapa menit kemudian, berubah menjadi bau busuk dan anyir seperti bangkai ikan. Anehnya wangi Stanggi seperti hilang, menyerap entah kemana. Bang Kendar yang mulai terlihat gelagatnya seperti kesurupan, tiba-tiba tertawa seperti suara wanita. Sambil menepuk-nepuk lantai yang belum dikeramik. Lantas Pak Haji mengucapkan salam, kepada arwah yang merasuki tubuh Bang Kendar. Assalamualaikum. Namun arwah itu hanya menggeram, seperti harimau. Selanjutnya Pak Haji menanyakan nama arwah tersebut. Dan dijawab oleh sang arwah tersebut. Nama saya Murni, sambil melotot menatap satu persatu dan penuh rasa kebencian pada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Tiba-tiba Murni tertawa cekikikan, membuat yang hadir tambah takut dan merinding bulu kuduknya. Lantas Pak Haji Dudung juga ikut menanyakannya. Neng Murni asli mana dan tinggal di mana? Murni lalu mengangkat wajahnya, sambil menyeringai dan melotot. Dia menjawab, saya asli Sukabumi. Dan tidak menjawab pertanyaan selanjutnya. Kuntilanak hanya meminta dibuatkan kopi pahit sama rokok lisong. Pak Ustadz Syukur mencolek tangan Pak Haji Wandi, agar permintaan Empok Kunti disiapkan. Karena rokok lisong tidak ada. Maaf Nyai, adanya rokok jinggo, kata Pak Haji. Nyai Kunti langsung menggebrak lantai, tidak mau. Suasana pun hening. Pak Ustadz lantas berinisiatif, membakar rokok jinggo tersebut, tujuannya agar Nyai Kunti berubah pikiran. Setelah beberapa kali kepulan asap rokok jinggo dari mulut Pak Ustadz, Nyai Kunti dengan refleks mengambil rokok Pak Ustadz yang lagi dihisap. Sambil ngomong, Ustadz geblek. Pak Ustadz hanya senyum-senyum dalam hati Pak Ustadz. Syukur dia hilaf juga sama jinggo. Kopi sudah diseduh dan disediakan di hadapan arwah Murni. Lanjut bertanya, Pak Haji gimana Nyai? Udah mau jawab pertanyaan saya. Lantas Bang Kendar yang dirasuki arwah penasaran Murni langsung menunjukkan jari tengah, namun sambil cekikikan dikoreksi olehnya dengan jari telunjuk mengarah ke pohon jambu. Bang Dudung yang mengerti hanya mesem-mesem. Pak RT Dullah pun memberanikan diri untuk bertanya. Udah lama tinggal di situ. Empok Kunti menjawab, sudah 15 purnama. Pak Dayat bisik-bisik di kuping Pak RT. Pak Dayat bilang, belum lama berarti baru setahunan. Pak RT mengangguk. Kopi pun diseruput Bang Kendar, yang tak lain Nyai Kunti yang merasuki tubuhnya tersebut. Sambil menghisap rokok jinggo, dia berucap, ada keperluan apa ngundang saya? Pak Ustadz langsung menjawab, sebelumnya saya minta maaf, karena kita merasa keberatan Nyai Murni tinggal di sini. Dengan mata melotot Nyai Murni bertanya, kenapa saya tidak boleh tinggal di sini? Banyak yang merasa terganggu, karena Nyai selalu menggoda orang-orang yang lewat di depan rumah ini, kata Pak Haji spontanitas. Kalian hanya mau menang sendiri, dulu saya tidak mengganggu, tapi kalian yang tidak sopan, bermaksiat di rumah ini membawa perempuan, main judi, minum-minum dan kencing sembarangan. Saya lagi tidur, tahu-tahu dikencingi. Yang menyaksikan penjelasan Nyai Kunti manggut-manggut mengiyakan. Lantas setelah habis beberapa batang rokok, arwah penasaran itu keluar dari tubuh Bang Kendar. Entah dari mana, tiba-tiba ada asap mengepul di bawah tangga, dan lama-lama asap itu berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang dan kusam, dengan pakaian seperti jubah berwarna putih kecoklatan. Saat mengangkat wajahnya, terlihat wajah perempuan itu kira-kira berusia 30 tahunan. Dengan mata yang hampir keluar, wanita itu menangis. Sontak yang hadir ketakutan luar biasa, sambil ngumpet di belakang Pak Ustadz dan Haji Wandi.
Pak Ustadz bisik-bisik kepada mereka yang ketakutan, jangan menunjukkan ketakutan kita di depan setan. Mereka pun akhirnya pura-pura berani, padahal gemetar seluruh tubuhnya. Setelah hening, hantu murni berbicara. Dia bilang, aku tewas tertabrak mobil, di depan jalan raya gang ini. Padahal waktu itu aku dari Sukabumi, sedang berkunjung ke tempat kerja suami aku di daerah sini, namun kantor mereka sudah tutup, dan suamiku pindah entah kemana. Sewaktu aku tanya pada orang yang jaga di gedung bekas kantor tersebut, mereka pun tak ada yang tahu pindah kemana. Dan suamiku sudah 2 bulan tidak pulang dan tidak ada kabar beritanya. Anak-anak aku selalu menanyakan ayahnya yang tak kunjung pulang, Ishak kuntilanak itu yang tak lain adalah Murni. Aku juga ingin pulang ke Sukabumi, tapi aku tak sanggup melihat anak-anakku tanpa ayah dan ibunya. Tangisannya pun kian menyayat hati bagi yang mendengarnya. Lantas Pak Ustadz Syukur berkata, kita harus ikhlas apa yang sudah ditetapkan Gusti Allah. Mungkin saat ini ayah mereka sudah kembali ke Sukabumi. Dan mungkin mereka juga sudah ikhlas melepas kamu Nyai, kata Ustadz. Dan berpikirlah yang baik-baik demi Nyai dan demi masa depan anak-anak Nyai. Suasana pun hening, hanya suara burung hantu yang dari tadi, berbunyi terus-menerus. Murni pun berkata dengan suara bergetar, terima kasih atas nasihatnya, namun saya belum bisa pergi dari rumah ini, untuk beberapa saat dan Murni berjanji tidak akan mengganggu orang-orang yang lewat lagi, ujarnya. Yang mendengar pun merasa lega, atas jawaban Nyai Murni tersebut. Suasana kembali hening, penampakan hantu Murni samar-samar menghilang, hanya bau kembang melati yang tertinggal. Samar-samar menguap dan berganti wangi stanggi kembali. Bang Kendar yang sedari tadi masih tidak sadarkan diri, akhirnya siuman dari ketidaksadarannya. Lantas bertanya, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa Ken, kata Pak Haji Wandi, sambil melirik Bang Dudung dan Pak Dayat, yang masih syok akibat melihat apa yang barusan terjadi. Pak RT Dullah cuma nyengir-nyengir gak jelas. Dan mereka pun lanjut melakukan pengajian dengan mengirimkan doa dan ampunan, buat almarhumah Murni. Dan doa-doa buat keselamatan anak-anaknya. Waktu terus berjalan, setelah selesai mereka pun berpamitan satu sama lainnya. Sebelum bubar Pak Ustadz memberi pengarahan, bahwa peristiwa ini tidak perlu disebarkan, insya Allah arwah almarhumah Murni menepati janjinya. Mereka pun mengangguk setuju. Gerimis mulai turun, suasana rumah kosong itu pun kembali sunyi. Namun suasana sudah tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Beberapa hari kemudian gang depan rumah kosong tersebut kembali normal seperti sebelumnya. Tanpa gangguan kuntilanak Nyai Murni. Dan Pak Haji Wandi juga sudah mengunci pintu rumah kosong itu, agar tidak ada yang maksiat lagi di rumah kosong tersebut. Begitulah kisah asal muasal Nyai Murni kuntilanak penunggu pohon jambu di rumah kosong. Wassalamualaikum.